Seperti yang diketahui, politik otoriter merupakan ideologi yang sangat dihindari oleh seluruh warga negara di dunia. Masalah politik otoriter tak jarang hanya mensejahterakan kaum pejabat atau penguasa di pemerintahan tersebut. Penguasa pemerintahan atau rezim yang berkuasa tersebut bersikeras menyuruh bawahan atau masyarakatnya untuk tunduk dan mematuhi apapun peraturan yang dibuat oleh sang penguasa tanpa ada pengecualian. Sebagai warga negara Indonesia, kita merasa bersyukur karena Indonesia tidak menggunakan sistem politik tersebut. Namun di belahan dunia sana, terdapat negara yang sejak negara tersebut didirikan dan sampai saat ini pemerintahan atau sistem politik maupun sosialnya menggunakan sistem otoritarianisme, yakni Korea Utara. Korea Utara yang sudah tidak asing bagi kalian semua menjadi negara yang mungkin langsung terbesit dalam pikiran seluruh masyarakat di dunia apabila membahas tentang rezim otoriter. Seperti yang diketahui, Korea Utara ialah negara yang sampai saat ini menggunakan ideologi komunisme dan sistem otoriternya yang sangat terkenal. Korea Utara merupakan negara di Asia Timur, berbatasan dengan negara Korea Selatan sepanjang demilitarisasi di sebelah selatan, Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Sungai Kuning dan Teluk Korea di sebelah barat, dan Jepang seberang Laut Jepang di sebelah timur. Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara adalah negara yang beribu kota di Pyongyang dan merupakan negara berideologi komunis dengan negara kediktatoran totaliter Stalinis. Korea Utara adalah negara yang awalnya menyatu dengan Korea Selatan. Namun karena Perang Dunia I dan II membuat kedua negara ini menjadi terpisah dan mengambil jalan pemerintahannya masing-masing. Saat Korea masih berbentuk wilayah kerajaan, tahun 1870-an, Jepang berusaha merebut negara ini yang pada saat itu di dalam pengaruh Cina. Lalu Jepang membuat perjanjian Ulsa, yang dimana Jepang memaksa Korea untuk menandatanganinya sebagai persetujuan protektorat Jepang. Maka dimulai pada tahun 1910-an, Jepang menjajah Korea dan dari sinilah mulainya awal perpecahan Korea. Pada Perang Dunia Kedua tahun 1945, maka PBB memberikan penanganan negara jajahan Jepang, yaitu Korea diberikan ke Uni Soviet untuk semenanjung Korea bagian utara dan Amerika Serikat untuk semenanjung Korea bagian selatan. Maka setelah kedua negara tersebut berada di bawah kedua negara yang berbeda pula, menjadikan pengaturan tersebut permanen karena terjadinya Perang Dunia. Tahun 1948, Korea bagian selatan membuat pemerintahannya sendiri dengan paham demokrasi dan beribu kota di Seoul. Lalu diikuti oleh Korea bagian utara yang mendeklarasikan sebagai negara komunis dengan ibu kota Pyongyang. Pada tahun 1950, terjadi perang antara Korea Utara dan Korea Selatan yang menewaskan jutaan dari kedua negara tersebut. Lalu pada tahun 1953, terjadi gencatan senjata yang mengakhiri perang Korea Selatan dan Korea Utara. Sampai saat ini kedua negara tersebut masih dalam status perang sebab perjanjian perdamaian tak pernah ditandatangani. Korea Utara adalah negara yang memakai sistem hanya satu partai. Korea Utara mempunyai pahamnya sendiri dan diyakinkan secara sepihak sebagai negara juche atau percaya dan bergantung pada kekuatan sendiri. Percaya atau pemujaan dalam konteksnya ialah kepada presiden negara mereka yaitu Kim Il-sung dan Kim Jong-il yang dilakukan secara terorganisir. Kim Il-sung yang kini telah dimakamkan di Istana Memorial Kumsusan tetap menjadi presiden dan menjadikan gelar presiden abadi. Tetapi kepala negara de facto di Korea Utara dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara adalah Kim Jong-un. Negara Korea Utara menjadi negara yang sangat tertutup dari berbagai dunia. Sistem pemerintahan, kehidupan sosial dan masyarakatnya pun sangat dijaga ketat oleh negara tersebut. Sebagian rakyat dari Korea Utara bahkan ada yang kabur dari negerinya sendiri atau yang biasa dikenal sebagai sebutan pembelot. Alasan yang paling banyak digunakan mengapa beberapa warga negara ini kabur ialah sistem dari negara tersebut yang cukup kejam dan juga rasa keingintahuan pada negara lain.
mengingat Korea Utara adalah negara yang sangat membatasi para rakyatnya untuk mengenal dan mencari tahu apapun di negara lain walaupun hanya dalam bentuk media atau gambar dari internet. Korea Utara dalam kehidupan sosial terbilang sangat otoriter. Pengendalian sosial yang ditetapkan oleh pemerintahan negara ini membuat peraturan dan kontrol yang sangat ketat. Pemerintahan negara melarang semua informasi media apapun serta kebebasan berekspresi bagi para masyarakatnya. Aktivitas politik yang dianggap menentang atau tidak sejalan dengan larangan yang sangat ditekankan oleh negara tersebut. Hal ini pun berlaku dalam hak asasi manusia. Banyak masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang tak pantas dari beberapa petinggi negara. Bidang militer negara Korea Utara terbilang salah satu yang paling kuat di antara beberapa negara di dunia. Tak usah diragukan lagi, Korea Utara adalah negara yang sangat sigap dalam bidang kemiliterannya. Tak heran Korea Utara menjadi negara dan kemiliteran yang paling unggul karena negara ini militer berperan penting dalam politik. Warga negara Korea Utara yang mengabdikan dirinya dalam militer akan selalu mendapatkan prioritas, entah itu dalam anggaran, sumber daya, atau keistimewaan lainnya. Dalam hal diplomatik, Korea Utara menjadi negara yang sering terlibat ketegangan dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan negara-negara tetangga lainnya. Pasalnya, Korea Utara memiliki program nuklir yang menjadi perhatian bagi media internasional dan menjadi titik fokus perhatian serta dikhawatirkan sebagai respons pelanggaran HAM dan provokasi militer.